Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Stefan Solomon Simanjuntak. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana alur sebuah program, yaitu aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan. Nah, aplikasi tersebut memiliki beberapa fungsi, yaitu input menu restoran, pemesanan, menghitung total biaya, dan mencetak struktur pesanan. Nah, sekarang di sini kita sudah buat dua file, yaitu menu dan main. Jadi di menu ini untuk mempresentasikan menu makanan dan minuman, lalu untuk main yaitu untuk menjalankan seluruh programnya. Nah, saya jelaskan terlebih dahulu untuk di menu .java ini kita membuat kelas namanya menu, lalu kita buat atribut dengan tipe data string yaitu nama, lalu double untuk harga, string juga untuk kategori. Nah, lalu kita buat konstruktor tanpa parameter untuk menu ini, jadi kita tinggal panggil nama, jadi kita kosongkan dulu di variabel nama, kita kosongkan value-nya, harga juga karena pakai double jadi kita pakai desima, lalu juga dengan kategori, lalu kita buat konstruktor juga dengan parameter seperti ini, lalu kita juga buat method getter untuk mendapatkan nama menu. Jadi kita pakai nama metodenya get nama, mengambil value nama, juga kita juga membuat method setter untuk mengatur nama menu. Jadi kita pakai set method dengan set nama. Kita juga buat getter dengan get harga, setternya juga untuk harga, lalu method getter untuk mendapatkan kategori menu, yaitu kategori makanan dan minuman. Nah, lalu kita juga menampilkan informasi menu, yaitu untuk menampilkan informasi menu. Dengan seperti ini, lalu kita pindah ke main Java-nya. Nah, kita sudah buat kelas bernama main. Lalu kita deklarasikan array untuk menyimpan menu makanan dan minuman. Kita ambil dari menu tadi, file menu, di kelas menu, kita deklarasikan namanya menu makanan, menu minuman, dan daftar menu. Kita juga buat variabel untuk menyimpan pesanan. Itu nama pesanan, jumlah item pesanan. Jadi kita pakai string untuk nama pesanan, integer untuk jumlah pesanan, dan integer juga untuk item pesanan, jumlah item pesanan. Lalu kita juga buat konstanta untuk perhitungan. Jadi di sini sudah saya set untuk pajak 10%, lalu biaya pelayanan 20.000, batas diskon 100.000, batas penawaran 50.000, dan persentase diskon 10%. Nah, di sini kita sudah buat metode inisialisasi menu, tampilkan menu, terima pesanan. Jadi inisialisasi menu restoran ketika kita jalankan, kita akan menginisialisasi menunya apa saja, menginisialisasi terlebih dahulu, lalu menampilkan menunya. Lalu kita akan memanggil metode terima pesanan. Lalu kita juga membuat menghitung total biaya. Lalu di saat yang terakhir kita juga cetak struk pesanan. Nah, di sini kita inisialisasi membuat metode untuk inisialisasi menu restoran. Jadi kita buat namanya inisialisasi menu. Nah, di sini ada inisialisasi array menu makanan. Ini saya sudah buat minimal 4 menu. Jadi ada nasi padang dengan harga 25.000, kategorinya makanan. Sama seperti nasi goreng, gado-gado, rendang. Ada harga dan kategorinya. Lalu saya juga sudah inisialisasi menu minuman, yaitu ada es teh manis, es jeruk, jus alpukat, kopi hitam. Kurang lebih isi data array-nya sama seperti yang ada di makanan. Pembedanya hanya ada di kategori makanan dan minuman. Lalu saya menggabungkan menu makanan dan minuman dalam satu array. Jadi kita buat variabel baru, namanya daftar menu, indeks yang pertama jadi dari menu makanan sampai
indeks ketiga, indeks keempat baru dimulai dengan minuman yang sudah kita inisialisasi. Nah, kita juga buat metode untuk menampilkan daftar menu berdasarkan kategori yang sudah kita inisialisasi di atas tadi. Nah, di sini kita membuat UI-nya sederhana. Jadi ada daftar menu restoran, lalu kita menampilkan datanya, kategori makanan. Kita tampilkan 4 makanan tadi. Jadi kita ambil dari menu makanan yang sudah kita set tadi di atas. Lalu ditampilkan juga nama menu makanannya apa, karena kita tadi buat get nama yang ada di sini. Di file menu.java, jadi kita buat nama agar bisa mengambil namanya, agar memudahkan kita menyingkatlah get nama, lalu menampilkan berapa harganya, kita format juga agar menjadi format rupiah, mengambil dari menu makanan, dan kita juga get harga. Sama di menu tadi ada get harga, jadi menampilkan harganya berapa. Sama juga seperti kategori makanan, minuman juga seperti itu. Lalu kita menampilkan data-datanya. Jadi saya untuk sekarang maksimalkan 4 menu. Nah, lalu ada format pemesanan, yaitu format menu sama dengan jumlah, yaitu nasi padang sama dengan 2. Nah, kita juga buat metode untuk menerima pesanan dari pelanggan, maksimal 4 menu. Jadi, terima pesanan. Ketika kita memasukkan, maka masukkan pesanan Anda terlebih dahulu. Kita akan menerima pesanan yang pertama. Jadi kita buat variabel pesanan pertama. Lalu kita menampilkan lagi pesanan yang kedua, itu jika ada. Jadi kita sudah membuat pengecekan jumlah item pesanan. Jumlah item pesanan ini kurang dari 4 atau lebih. Jadi kalau kurang dari 4, kita akan menampilkan pesanan yang kedua. Lalu kosongkan, kita juga bisa menambahkan kosongkan jika tidak ada. Jadi semisal tidak ada menu yang kedua, tidak perlu diisi. Nah, input next line sama seperti pesanan yang kedua, ketika juga seperti itu, jika kurang dari 4, karena kita sudah kita buat maksimal 4 menu. Jika kurang dari 4, pesanan yang keempat bisa diisi. Setelah itu inputnya di close atau kita tutup. Nah, setelah itu kita juga membuat metode untuk memproses string pesanan dan menyimpannya ke array. Jadi kita proses pesanannya apa saja. Jika pesanannya kosong, maka tidak menampilkan apapun. Kita juga memisahkan nama menu dan jumlah menggunakan struktur keputusan. Jadi karena kita sudah membuat formatnya tadi, ketika nama contoh nih, nasi padang sama dengan 2. Jadi kita pisahkan langsung di sini. Jika ada karakter sama dengan, maka kita potong agar bisa mendapatkan nama menu dan jumlah string. Jadi kan yang tadi nama nasi goreng sama dengan 2. Jadi kita potong di situ. Kita mengambil namanya, nama menunya, dan juga jumlah stringnya. Lalu kita konversi string jumlah ke integer agar tidak salah perhitungannya. Lalu kita menyimpan pesanannya ke array. Jadi nama pesanan, indeksnya ke berapa, isinya itu nama menu. Jumlah pesanan sama seperti kayak gitu. Kita mengambil data dari jumlah, dan jumlah item pesanan kita plus. Kita juga membuat metode menghitung total biaya pesanan. Jadi kita buat total hitung pesanan. Total biaya pesanan berdasarkan pesanan menggunakan struktur untuk mencocokkan nama menu. Seperti ini, jumlah item pesanan lebih dari 0,
Berarti harga pertama cari harga menu, nama pesanan. Jika harga lebih dari 0, maka total biaya keseluruhan ditambah harga 1 dikali jumlah pesanan indeks ke 0. Sama seperti yang ke bawah, pesanan-pesanan selanjutnya, jika jumlah item pesannya lebih dari 1, 2, 3, maka kita akan kita menghitung total biaya keseluruhan. Lalu kita di sini juga menerapkan diskon jika total melebihi 100.000. Jadi kita inisialisasi terlebih dahulu, diskonnya itu 0. Jadi jika total biaya keseluruhan melebihi batas diskon, maka diskon kita buat variabel diskon total biaya keseluruhan dikali persentase diskon. Nah, struktur keputusan menerapkan penawaran beli 1 gratis 1 untuk minuman jika total melebihi 50. Cek apakah ada minuman dalam pesanan. Nah, karena di tugasnya ketika melebihi total minuman itu melebihi 50.000, maka ada penawaran beli 1 gratis 1. Seperti ini. Mencari minuman petang dalam pesanan diberikan gratis. Jika belum ada minuman di pesanan pertama, cek pesanan berikutnya. Kita buat seperti itu sampai 4. Objeknya yang kategorinya minuman. Kita buat pengecekan seperti ini. Lalu kita menghitung total setelah diskon dan potongan. Jadi kita menggunakan double total setelah diskon, total biaya keseluruhan, dikurangi diskon, dikurangi potongan minuman. Jadi lalu juga menghitung biaya pajak. Kita ambil 10% karena kita di atas sudah set 10% dari total biaya keseluruhan setelah diskon. Jadi biaya pajak final sama dengan total setelah diskon dikali pajak. Setelah itu total akhirnya adalah total setelah diskon ditambah biaya pajak final ditambah biaya pelayanan. Maka kita return total akhirnya. Setelah itu kita juga membuat metode untuk mencari harga menu berdasarkan nama. Sama seperti tadi. Lalu kita cari kategori menu. Karena kita menggunakan switch case. Jadi ketika switch case-nya nasi padang, kategorinya menu makanan 0, indeks ke 0. Kita get kategorinya, berarti kategorinya makanan. Nah, jika tidak cocok, kita menggunakan pengecekan minuman menggunakan if else. Jadi ini jadi nama menu. Jika menu minumannya array indeks ke 0 get nama, kita get kategorinya. Harusnya dia mendapatkan kategori minuman. Lalu kita return kategori. Setelah itu kita juga buat metode untuk mencetak struk pesanan. Jadi kita juga sudah buat struk pesanan. Ini struk pesanan, ada detail pesanannya juga, yaitu menampilkan item menu yang dipesan, jumlah pesanan jika lebih dari 0, maka variabel harga, cari harga menu, total item. Jadi kita itu menampilkan menu-menu apa aja yang dipesan di sini. Itu sampai 4, lalu menampilkan diskon jika ada untuk ditampilkan di struknya. Menampilkan potongan minuman jika ada, nested if atau struk keputusan nested. Nah, di sini ada nested if jika cek apakah ada minuman. Jadi saya buat pengecekan apakah ada minuman di kategori tersebut. Kita punya potongan minuman. Lalu kita menghitung total setelah diskon. Setelah itu menampilkan biaya pajak juga. Lalu menampilkan, jadi seluruh codingan ini kita menampilkan struk-struknya. Seperti diskon 10% jika ada, lalu penawaran buy one get one, minumannya,
lalu total setelah diskon, pajak 10%, biaya pelayanan, lalu menampilkan intinya terakhir struk pembayarannya. Mempersingkat waktu, kita coba menjalankan aplikasinya. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, jadi ada daftar menu restorannya, ada kategori makanan, dan juga ada kategori minuman. Sudah yang seperti yang di atas tadi, kita menampilkan array menu makanan dan minuman. Lalu kita jadikan satu, kita tampilkan di indeks yang ke-0, 1, 2, 3. Untuk minuman juga 0, 1, 2, 3. Nah, silakan masukkan pesanan Anda maksimal 4 menu. Jadi misal kita sekarang coba nasi padang, berapa jumlahnya? Misal 2. Kita klik enter, pesanan kedua jika tidak ada, kosongkan jika tidak ada. Nah, kita beli minuman. Jadi kita beli 2 minuman. Yang pertama es teh manis, es jeruk, yaitu 3. Lalu jus alpukat, yaitu 2. Nah, karena sudah cukup, saya tidak melakukan menu yang keempat, jadi saya enter lagi. Maka struk pesannya sudah muncul, data pesannya adalah kita beli nasi padang 2 item, totalnya 50.000, es jeruk 3 kali sama 30.000, jus alpukat 2 item jadi 30.000. Jadi subtotalnya adalah 110.000. Lalu karena kita dapat potongan tadi diskon 10% karena kita sudah beli melebihi minimalnya melebihi 50, dapat potongan, dan juga kita dapat penawaran buy one get one minuman. Setelah itu total setelah diskon kita dapat harga 89.000, dan kita tambahkan pajak juga 10% jadi 8.900, dan juga biaya pelayanan 20.000. Jadi total pembayarannya adalah 117.900. Kira-kira stok cetak pesanannya seperti ini. Cukup sekian penjelasan yang bisa saya jelaskan untuk menyelesaikan tugas praktik 1 pembuatan berbasis desktop. Terima kasih.